Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Kita sudah sering mendengar di mana Tuhan mengatakan kepada Simon, anak Yunus, bahwa dia adalah Petrus, ya, dan di dalam batu karang ini Yesus akan membangun gerejanya. Sudah sering kita dengar, tapi saya mau bongkar sedikit lebih dalam, ya. Apakah benar Petrus yang akhirnya turun kepada paus-paus berikutnya itu sungguh dari kata-kata Yesus yang katakan seperti ini? Karena dari saudara-saudari kita yang beragama Protestan itu mengklaim bahwa ini bukan dikatakan bahwa Yesus memberikan kunci kerajaan itu, sehingga Petrus yang akhirnya dengan suksesornya paus yang sampai sekarang ada berapa paus? 266 dan belum putus. Walaupun banyak juga goncangannya, sampai ada paus palsu, ada lain dan sebagainya, ada yang ada 3 paus dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang masih, ya, tidak putus garis kepemimpinannya itu di Petrus. Ya, salah satu gugahannya adalah di dalam terjemahan di Matius ditulis bahwa di sini dikatakan, ya, kamu adalah Petros, dan di dalam Petra ini aku akan membangun gerejaku. Petros itu artinya batu kecil, dan Petra itu batu yang besar. Jadi dikatakan, ya, oh berarti bukan di Petrusnya akan dibangun, tetapi di Petranya yang besar. Dan mungkin itu mengatakan bahwa bukan pada Petrusnya akan dibangun tadi, tapi pada iman Petrusnya yang akan dibangun. Cukup meyakinkan, kan? Bahwa tidak di Petrusnya, di batu kecil. Petrus hanya batu kecil saja, ya, tapi di Petranya akan dibangun. Jadi, oh bukan, Petrus tidak penting, tapi Petranya yang penting. Nah, itu salah satu gugahannya bahwa paus tidak penting, ya, bukan di paus akan dibangun gereja, tetapi di iman akan dibangun. Itu memang cukup meyakinkan, ya. Coba kita bongkar sedikit. Nah, pertama itu bahwa bahasa yang ditulis itu, ya, dalam bahasa Yunaninya itu bukan bahasa pertama yang ditulis the Injil Matius yang kita dengar hari ini. Ya, Injil Matius yang juga pertama-tama untuk komunitas orang-orang Yahudi ditulis kemungkinan besar dalam bahasa bukan Yunani, tapi bahasa Aramaik, ya, atau bahasa orang Yahudi. Nah, di dalam bahasa itu kita tidak pakai kata-kata Petros atau Petra, tapi kita pakainya Kefas, ya. Kefas itu yang sudah di Anglicize, dijadikan bahasa, dipakai padamu Kefas, ya. Engkau adalah Kefas. Kefas juga artinya batu. Ya, jadi tadinya dari Cefas, jadi Kefas itu batu. Ya, jadi pertama bahasanya itu juga awalnya adalah bahasa Aramaik, ya, yang akhirnya harus juga diterjemahkan oleh penulis menjadi ke bahasa yang mainstream, bahasa Yunaninya itu, dan mengalami kesulitan untuk menerjemahkan bahasanya itu. Dia tidak bisa bilang Petra dan Petra pada Petrus, karena Petrus adalah maskulinnya daripada batu, sedangkan Petra itu adalah femininnya batu. Tidak bisa
dia katakan bahwa kamu adalah Petra, ya. Dan di Petra ini akan kubangun gerejaku. Karena itu seperti mengatakan kepada Petrus, ya, dengan nama seorang wanita. Saya pernah ketemu dan kenal, ada teman namanya Petra. Dia adalah cewek, Petra, ya kan? Jadi dia harus pakai kata-kata Petrus, ya kan? Nah, supaya tidak jadi kalau misalnya kamu kalau bahasa yang lebih misalnya Mikael jadi Mikaela, kan lain kan? Kamu adalah Mikaela, itu kan cewek sekali, tidak mungkin kan? Nah, jadi harus pakai Petrus dan Petra. Di sini saya kasih satu catatan karena menarik juga, walaupun Petrus dikatakan kamu adalah Petrus dan di Petra ini akan kubangun gereja. Petra yang feminin sebenarnya menarik juga karena kalau sifat feminim itu lebih bersifat agak pasif, ya kan? Bahwa kita yang menerima, ya kan? Bahwa ada seseorang yang melakukan sesuatu dalam kita, ya kan? Dari fisiologi wanita saja, ya kan? Lebih yang menerima, ya kan? Yang maskulin itu yang aktif masuk dan penetrasi kepada feminin. Jadi Yesus yang katakan saya akan membangun gereja ini di atas Petra itu, ya kan, yang adalah feminin. Jadi lebih menerima, bukan lebih yang tidak harus yang maskulin sekali, ya. Tapi dalam itu artinya bahwa bukan hanya di dalam iman yang Petrus saja akan dibangun gereja itu, tetapi akan dibangun di dalam figur Petrusnya sendiri, manusianya sendiri. Dia akan membangun gereja di situ, di Petrus, ya. Bukan hanya Petrus tidak penting. Dan memang kita sudah lihat bahwa terjadi terus, lainnya itu tidak putus sampai 266 paus, ya kan? Nah, di sini kita juga lihat bahwa penggantian nama seseorang itu, saat Tuhan mengganti nama seseorang itu sungguh penting, ya kan? Siapa saja yang pernah diganti namanya? Abram jadi Abraham, ya. Kalau Abram artinya awalnya adalah the exalted father, jadi bapa yang dimuliakan, yang diagungkan. Jadi menjadi Abraham, yang artinya adalah bapa dari segala bangsa, bapa begitu banyak orang, father of the multitude, ya kan? Nah, dia ganti begitu. Lalu misalnya contohnya Yakub, ya, Yakub diganti menjadi Israel, ya. Yakub yang artinya adalah supplanter. Supplanter itu artinya yang mengganti, dia yang melewati dan menggantikan kakaknya yang mestinya mendapatkan berkat itu, jadi bapak bangsa pilihan. Dia diganti menjadi Yakub, dia diganti menjadi Israel, ya. Israel artinya apa? Orang yang bergulat dengan Tuhan, atau the one who prevails against God. Artinya orang yang tidak kalah dan boleh dibilang hampir menang, ya. 11-12 atau sama dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa kalahkan orang itu, ya kan? Jadi diganti namanya. Nah, sekarang, ya, Simon diganti menjadi Petrus. Itu namanya yang sangat penting, karena kalau Abraham akhirnya menjadi bapa segala bangsa, dan orangnya memang menjadi bapa segala bangsa, ya. Dan Israel juga melambangkan orang dan bangsa yang benar-benar baku cukup membangkang lah dan melawan Tuhan, sampai Tuhan pun tidak bisa menaklukkannya itu. Jadi Petrus juga, batu karang ini, itu adalah orangnya juga yang dibangun oleh Yesus. Tapi yang membangun itu Yesusnya sendiri. Yesus sudah bilang, dalam diriku aku akan membangun gerejaku. Ya kan, dia tidak bilang begitu kan? Dia bilang, di batu ini, di engkau aku akan membangun gerejaku. Dan kita sudah lihat memang, walaupun dengan jatuh bangun dan banyak perpecahan dan lain sebagainya, tetap Tuhan membangun gerejanya, dan segala, ya, yang ditetapkan
itu, tapi ditetapkan itu dalam arti revelasinya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Sang Anak Tuhan. Kalau bukan tentang itu berarti bukan juga ya yang akan dibangun oleh Petrus. Nah, artinya buat kita, artinya ini buat terutama buat adik-adik frater ya yang beraspirasi untuk menjadi seorang imam ya, menjadi boleh dibilang kepala rumah gereja Tuhan juga yang kecil-kecil ya kan, kalau dari Bapak Paus ya, turunnya ke Pak Uskup, lalu ke otoritasnya ke imam ya. Apa artinya itu buat kita? Kalau kita lihat ya, di sini tahun depan ada pemilu ya kan, memilih apa bangsa ya, bisa diambil dari orang yang hebat, penguasa militer ya, atau dari orang yang kecil. Kita sudah lihat bagaimana seorang Presiden Jokowi yang mungkin datang dari a humble place tapi bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, tapi sekarang sudah mau habis, ya kan? Nah, Petrus sendiri dipilih, ya kalau dulu bangsa kursi Musa diberikan, ya artinya Musa pegang kekuasaan lalu sampai terus turun sampai ke orang-orang Farisi. Sekarang Tuhan datang turun, dia mau ganti. Istilahnya mau ganti apa? Mau ganti presiden atau perdana menteri ini, ya mau ganti. Lalu dia tinggal pilih satu. Dia pilihnya siapa yang dipilih? Siapa yang dikasih kunci? Petrus kan? Petrus itu datang dari mana? Dia orang apa Petrus? Seorang nelayan, sederhana, nelayan dengan iman yang bagus, yang luar biasa atau bagaimana? Dengan juga jatuh bangun, ya cukup susah juga untuk dibentuk, ya sampai akhirnya pun, ya kan masih juga Petrus yang kalau kita lihat setelah dikatakan kamu adalah Petrus, aku akan membangun gereja di atas engkau batu ini. Lalu tidak berapa lama lalu Tuhan Yesus bilang engkau nyala setan karena itu bukan pikiran Allah tapi pikiran manusia. Saat Petrus mengatakan tidak bisa anak manusia Mesias itu menderita, ya kan? Itu sebuah sesuatu yang kita lihat bahwa Petrus pun harus juga dibentuk, ya. Tapi artinya pemilihan Petrus itu dari sesuatu yang kecil, mungkin juga boleh dibilang batu yang kecil yang dibangun menjadi besar. Itunya artinya untuk kita semua, ya tidak ada yang tidak mungkin bagi kita untuk Tuhan memilih kita dan membangun batu, ya yang karang yang kuat yang kokoh itu di dalam diri kita. Iman itu kalau tidak terintegrasi dalam diri kita, dalam manusia juga belum goal untuk Tuhan. Jadi harus juga terintegrasi dari sosok manusianya. Simon harus menjadi Petrus dan Tuhan harus bangun pelan-pelan sehingga terintegrasi dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Sehingga kalau Tuhan memilih Anda dan saya itu bukan tidak mungkin. Karena kalau Petrus yang datang dari keluarga seorang nelayan, orang yang kecil, ya itu pun bisa dipilih menjadi paus yang pertama, bangsa di mana gereja dibangun. Mungkin tidak Tuhan memilih kalian. Nah, kalau kalian pikir, jangan saya Tuhan, saya ini orang apa? Siapa saya Tuhan? Ya? Siapa aku Tuhan sehingga Engkau memilih aku? Pilih yang lain saja. Coba kalau Petrus bilang di sini, Tuhan, pilih yang lain saja, jangan kasih kunci ke saya. Bagaimana? Untuk Petrus tidak begitu, ya. Tapi kalau Petrus belum gitu, ya Tuhan cari lagi yang lain juga bisa kan? Karena dikatakan ini bukan manusia yang mengatakan kepada engkau, tapi Bapakku di surga. Bapak bisa juga berbicara kepada yang lain kan? Dia bisa berbicara kepada Yohanes, kepada rasul yang lain. Ya kan? Dia juga bisa berbicara kepada engkau, ya. Kalau Tuhan mau, dan kalau kamu juga terbuka seperti Petrus yang dikatakan seperti itu. Jadi kita berdoa semoga kita pun mau juga seperti Petrus yang dibangun batu karang
itu walaupun kita melihat bahwa memang secara sejarah bahwa Tuhan membangun gerejanya melalui Petrus dan turun terus, dan dia terus membangun, karena yang membangun itu bukan hanya kita saja. Kita kooperasi pada Tuhan secara feminin, kita kooperasi kepada Tuhan. Dia yang secara aktif, dia yang dulu membangun ya, di batu karang itu. Dan semoga kita sungguh ya, tegar. Petrus yang minggu lalu kita lihat, kita pernah refleksikan, dia yang ragu akan ini benar tidak Tuhan Yesus, tapi dia juga, pada dia dibangun iman dan gereja yang tegar, yang walaupun ditimpa dengan segala badai tetap terus berjalan di batu karang yang dibangun oleh Tuhan. Dan terpujilah nama dan kerajaan. Amin.